Halo sahabat bonsai eksplorasi, jumpa lagi untuk berbagi informasi seputar dunia bonsai dan perawatannya. Review session kita kali ini mengenai tema yang menarik, yakni bonsai Loa Bogel yang merupakan hasil karya proses ground dari salah seorang teman saya yang ada di Lombok Timur. Kita sebut saja Pak Bowo. Yang akan kita bahas di sini beberapa bagian dari tampilan visual karya proses ground dari Pak Bowo selama kurang lebih 4 tahun, yakni jenis Loa atau dalam bahasa Latinnya adalah Ficus racemosa. Secara garis besar dari tampilan visual Loa karya Pak Bowo ini, kita mungkin lebih fokus ke beberapa bagian, yakni mulai dari bagian prakaran yang di situ nanti kita akan perjelas terkait mengenai akar keliling, bagaimana program dan perawatannya sehingga mendapatkan kumpulan prakaran keliling yang sehat. Selanjutnya kita naik ke bagian posisi pangkal yang terlihat di situ terkesan bogel atau smoke. Lalu kemudian masuk ke tahapan pembahasan percabangan dan perantingan, di mana yang sepemahaman kita bahwa pada bagian percabangan dan perantingan yang ideal adalah bagian pangkal besar dan ujung cabang mengecil. Di situ terlihat ada proporsi perbandingan potongan jarak dari titik tumbuh sampai ke ujung titik tumbuh pecahan dari anak cabang atau ranting. Dan untuk tahapan pembahasan finalisasi adalah perbandingan secara keseluruhan dari wujud pohon yang dibuat sesuai dengan stylenya. Rata-rata yang kita tampilkan dari sejumlah 5 loa hasil karya Pak Bowo ini, secara umum pohon ini sangat nampak memiliki kualitas istimewa karena tingkat perbandingan dari bagian-bagian prakaran, batang, cabang sampai ke titik-titik kumpulan perantingan proporsional. Oke sahabat bonsai eksplorasi, untuk lebih jelasnya terkait mengenai Loa hasil program Pak Bowo, kita sedikit pertegas di sini. Mulai dari bagian prakaran, secara umum beliau selama berproses tahapan awal yang dibentuk adalah karakter prakaran, dibuat di situ dengan mereposisi atau membentuk akar-akar secara berkeliling dengan penentuan kurang lebih 4 titik akar dominan, di mana akar dominan ini berada di posisi depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Tepatnya posisi prakaran untuk yang dominan ini biasa di bawah percabangan, misalnya di cabang kiri kanan. Untuk ukuran akarnya lebih besar dibanding dengan akar-akar penunjang yang lainnya. Ini yang terlihat menjadi bagian program utama untuk pembentukan bonsai dengan style salah satu yang dibuat di sini informal agar terlihat terkesan kokoh dan
berdiri tegak. Untuk berikutnya kita masuk ke bagian pangkal, dibuat atau dibentuk dengan kesan kokoh dan bogel. Jarak dari bagian pangkal sampai ke bagian titik pertama dari cabang itu tidak terlalu tinggi. Ini dipertimbangkan dan diperhitungkan agar kesan pohon itu memiliki kesan ideal. Baru berikutnya adalah masuk ke tahapan penentuan cabang-cabang yang tersusun ada secara simetris ataupun asimetris di posisi bagian samping, kiri kanan, belakang. Berikutnya jaraknya pun ditentukan untuk setiap bagian percabangan dari cabang pertama sampai ke ujung. Diberi kesan jarak mulai dari bagian bawah jaraknya renggang, ke atas lebih memendek, sampai ke ujungnya jaraknya sangat memendek. Ini adalah terapan-terapan yang mungkin diatur dengan kesan irama yang teratur. Dengan kesan seperti itu nampak pohon ini terlihat lebih cantik dan dipertegas dengan gerak masing-masing yang terlihat tidak statis ya. Namun di situ gerak potongan setiap bagian dari posisi di atas percabangan seolah bergerak secara berzigzag. Nah, pembentukan konstruksi anatomi loa ini dengan style informal atau formal biasa oleh Pak Bowo dengan tujuan agar pohon ini terlihat lebih dinamis. Cara yang praktis dibuat dengan menggunakan potongan-potongan setiap bagian tertentu. Pembentukan setiap bagian percabangan dan perantingan ke arah tertentu dengan teknik potongan ini lebih terlihat praktis dan membentuk kesan yang lebih dinamis dalam gerakan pohon untuk membangun dimensi atau ruang tanpa lebih banyak menggunakan teknik tekuk ataupun teknik pengawatan. Sebagai penutup, satu informasi penting terkait mengenai bahan program Pak Bowo ini, semua karyanya dibuat dari bahan alip atau bahan sederhana, cangkokan, tegak lurus yang awalnya diproses dengan bersabar dan ketekunan. Tentu berikutnya juga beliau punya konsep-konsep program yang terlihat sangat luar biasa.